kembali lagi dengan Alan. Hari ini Alan akan mencoba untuk membahas tentang hukum kimia. Ya, jangan bilang kenapa Alan tiba-tiba membahas hukum kimia. Alan awalnya tuh ingin membahas tentang tentang batu filsuf dan tabulus Magaradina. Tapi ya sebenarnya Alan harus akan membahas itu dulu, hukum kimia dulu. Nah, hukum kimia adalah hukum alam yang relevan dengan bidang kimia. Konsep paling fundamental dalam kimia adalah hukum konversi massa yang menyatakan bahwa tidak terjadi perubahan kuantitas materi sewaktu reaksi kimia biasa. Fisika modern menunjukkan bahwa fisika modern menunjukkan bahwa sebenarnya yang terjadi adalah konversi energi dan bahwa energi dan massa saling berhubungan, suatu konsep yang menjadi penting dalam kimia nuklir. Konversi energi menuntun ke suatu konsep-konsep penting mengenal keterseimbangan termodinamika dan kinerta. Hukum tambahan dalam kimia mengembangkan hukum konversi massa. Hukum perbandingan tetap dari Joseph Proust menyatakan bahwa zat kimia murni tersusun dari unsur-unsur formula tertentu. Nah, ada juga hukum perbandingan berganda dari John Dalton yang menyatakan bahwa zat-zat kimia tersebut akan ada dalam proporsi yang terbentuk bilangan bulat kecil seperti 1:2 O/H dalam air, walaupun banyak sistem terutama biomolecular dan mineral. Reaksi ini cenderung membutuhkan angka besar dan seiring diberikan dalam bentuk pecahan. Senyawa ini disebut sebagai senyawa non-stoichiometric. Kenapa lupa? Kok ini karakternya? Ini jadi apa ini? Hukum kimia modern lain menentukan hubungan antara energi dan transformasi. Dalam keterseimbangan, molekul yang ditemukan dalam campuran ditentukan oleh transformasi yang mungkin terjadi dalam skala waktu keseimbangan dan memiliki rasio yang ditentukan oleh intrinsik molekul. Semakin kecil energi intrinsik, maka semakin banyak molekul. Yang kedua, mengubah struktur menjadi struktur lain membutuhkan asupan energi untuk melampaui hambatan energi. Hal ini dapat timbul karena energi intrinsik molekul itu sendiri atau dari sumber lain yang secara umum yang mempercepat perubahan. Semakin besar hambatan energi, semakin lambat proses berlangsungnya transformasi. Langsung B ya, yang terakhir ya. Semua proses kimia adalah hukum keterbalikan mikroskop, walaupun beberapa proses memiliki bias energi, padahal dasarnya tak terbalikan. Nah, ada banyak sih jenis-jenis dari hukum kimia. Jadi Alan akan membacakan satu-satunya. Yang pertama, hukum kekekalan massa merupakan massa yang diubah menjadi energi. Yang kedua, hukum perbandingan tetap. Dalam kimia, hukum perbandingan tetap atau hukum Proust yang diambil dari nama kimiawan Francis Joseph Proust adalah hukum yang menyatakan bahwa suatu senyawa kimia terdiri dari unsur-unsur dengan perbandingan massa yang selalu sama. Hukum perbandingan volume dari Gay-Lussac, bukan kaum Sodom. Maksudnya bukan kaum pelangi. Hukum perbandingan volume yaitu volume gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi diukur pada suhu dan tekanan yang sama dengan bilangan bulat yang sederhana. Hukuman perbandingan volume ditemukan oleh pakar kimia yaitu Gay-Lussac yang berasal dari Prancis. Dan yang terakhir, hukum perbandingan timbal balik. Hukum perbandingan timbal balik yaitu apabila dua unsur A dan B masing-masing bereaksi dengan unsur C yang masanya berbentukan A C dan B C, maka
Perbandingan massa A dan massa B dalam bentuk AB adalah sama dengan perbandingan massa A dan massa B ketika membentuk AC dan BC atau kelipatan dari perbandingan. Hukum perbandingan timbal balik ini ditemukan oleh Jeremias Benjamin Richter yang berasal dari Prancis. Anlan juga tidak tahu kenapa kebanyakan itu ilmuwan dari Prancis. Sebetulnya itu saja sih, yang informasi apa masih ada ya. Oh ya, yang tadi tuh hukum itu semuanya tuh merupakan hukum dasar kimia. Oh ya, satu lagi ada hukum dasar kimia, yaitu hukum hipotesis Avogadro. Alan baru ingat. Hukum hipotesis ini dicetuskan oleh ilmuwan asal Italia bernama Amedeo Avogadro. Hukum ini memiliki teori bahwa gas-gas yang volumenya sama jika diukur suhu dan tekanan sama maka akan memiliki jumlah yang sama pula. Dan ya akhirnya ada juga ya ilmuwan yang bukan berasal dari Prancis, ada yang dasar Italia. Nah, apakah kalian perlu membahas tentang hukum fisika atau yang lain gitu? Atau Alan akan menjelaskan tentang kimia, sebuah hal yang membingungkan. Oh ya, ini yang terakhir. Alan akan membahas apa itu kimia. Kalian pasti cuma tahu kimia itu. Nah, Alan akan membahas kimia itu apa sih? Apakah kimia itu yang meracik-racik seperti alkimia? Nah, Alan memperjelas ya. Kimia adalah cabang dari ilmu fisik yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat-sifat, dan perubahan materi. Ilmu kimia ini meliputi topik seperti sifat atom, cara atom membentuk ikatan kimia untuk menghasilkan senyawa kimia, interaksi zat melalui gaya antar molekul yang menghasilkan sifat-sifat umum dan materi, dan interaksi antar zat melalui reaksi kimia yang membentuk zat-zat yang berbeda. Oh ya, ini kimia ini itu kadang-kadang disebut dengan ilmu pengetahuan pusat karena menjembatani ya, membuat jembatan seperti jembatan ilmu pengetahuan alam termasuk fisika, geologi, dan biologi. Ini sejarah kimia dapat ditelusuri kembali sampai pada alkimia. Alkimia sama-sama membahas tentang zat. Nah, cabang dari ilmu kimia ini ada banyak juga. Yang pertama ialah kimia analitik. Adalah studi yang melibatkan bagaimana kita menganalisa komponen kimia pada sampel. Nah, yang kedua ialah biokimia, mempelajari senyawa kimia, reaksi kimia, dan interaksi kimia yang terjadi pada organisme hidup. Yang ketiga, kimia anorganik, menyajikan sifat-sifat dan reaksi senyawa anorganik. Perbedaan antara bidang organik dan non-organik anorganik tidaklah mutlak. Ya, masih banyak sih sebenarnya, tapi kalian pasti bosan. Oh ya, satu lagi. Oke, Alan yang terakhir ya, yaitu kimia nuklir, mengkaji bagaimana partikel subatom bergabung dan membentuk inti transmutasi. Transmutasi modern adalah bagian terbesar dari kimia nuklir, dan tabel nuklida merupakan hasil sekaligus perantara rangka lunak untuk bidang ini. Akhirnya selesai juga, dan seperti biasa saya akhiri dengan salam kata sayonara.